Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض والأرض أعدت للمتقين. صدق الله العظيم. Terjemahan Surah Ali Imran ayat 133. Dan bersegeralah kamu mendapatkan maghfirah dari Tuhanmu, dan surganya amat luas, seluas langit, seluas bumi. Itu diberikan kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Engkau niniak mama panghulu ranggadang basa batua. Guru-guru alim ulama dan alim bahasa kiramai. Angku imam, angku khatib, angku bila, angku fakih. Istimewa kepada sanak saudara ambo, mama ambo, beliau ketua BKMT Kecamatan Matur, dan yang ambo muliakan Bapak dia mama pengurus Masjid Taqwa Saribulan. Istimewa seluruh ketua permata yang ada di Kecamatan Patkoto, yang ada di Kecamatan Banu Hampu. Matua ya. Tabaco seluruh. Iya. Ikoko dia lah cok ke situ mah. Kamatua ke Patangku alalo, ke Banu Hampu alalo, ke Patkoto alalo. Tabaco seluruh ya. Di situ matua apa ya? Yang hadir
pada kesempatan siang hari ini, alhamdulillah, umumnya Bapak Ibu dan juga hadir bersama kita, kau mahasiswa-mahasiswa Mboro dari IAIN Bukit Tinggi, Fakultas Syariah ya. Fakultas Syariah. Ya, kebetulan mahasiswa ada yang dioper ke Matua, ada yang dioper ke Periaman, ke Batang. Kalau le cocok, rueh jo buku, ambil menantu langsung. Kalau le cocok. Ya, kalau cocok dan amuah. Ya. Baiklah ibu-ibu, ini mama, bapak yang ambo muliakan. Syukur alhamdulillah pada kesempatan siang kini kita masih diberikan oleh Allah kesehatan lahir dan batin. Sehingga bisa hadir di Musaji untuk menambah ilmu pengetahuan agama dalam rangka suasana Syawal. Mudah-mudahan hidup dan kehidupan kita hendaknya sepanjang masa mendapatkan maghfirah, barakah dan rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Selanjutnya salawat salam kita kirimkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, pada kesempatan kini ambo kamagi oleh-oleh. Kok dia giah pitih bagi cik nenek mama, kok ambo malalukannya nenek mama pitih habis. Jadi nak rancak pitih dia giah. Kok dia giah baju? Mana serancak-rancak baju tu? Baju tu kalau suah lah. Maka pada kesempatan kali ini ambo agih oleh-oleh dengan ilmu agama. Ambo bacakan Al-Quran, ambo bacakan hadis. Paciklah, ganggallah tagu hari-hari, amalkanlah, insya-Allah. Selamat di dunia, selamat pula nanti di saat syakarat. Selamat pula nanti di alam barzah. Selamat pula nanti di yaumil akhirat. Ibu, bapak, kampung awak di mana? Nan sama nano. Tidak diakhirai, dah salah tu. Mengaji itu dari alif. Ya, baretong itu dari asa. Nan asa awakku tidak ke akhirat. Kalau asa ke akhirat, ada harapan masuk neraka. Asa waktu saruko. Ini awak orang mah. Orang saruko. Nenek awak orang mah. Orang saruko. Siapa mau ini awak tu? Adam. Siapa mau nenek awak tu? Hawa. Kini ambo tanya ibu-ibu, jadi pabiakan ambo mengaji surang ya. Aku liu-liunya ku ha. Kok yo ibu-ibu tahu jo Hawa tu arti no. Nah jadi Hawa tu pada si tu. Cuma nak ambo tanya kan ayah artinya bagi orang kata tua. Hawal. Hawa. Nah, Hawa malu pertama. Ini sesudah Adam tu mah. Ndak ada dah mak ini. Soal itu bertanya ibu dulu, cici lah dulu. Aku oleh itu. Hawa tu le tahu ibu arti Hawa tu. Keinginan. Condong mata kanan, rancak. Condong salero kanan, lama tu nan Hawa tu. Boleh Hawa berhawa, boleh. Tapi harus mampu dikendalikan. Lah, cik baru pertanyaan ambo. Pertanyaan berikutnya. Kok yo ini Adam, arti Adam tu ibu. Kau kalah. Mengajilah kian kamari. Bahkan bisuaklah katibolo di Gonoria di Pariaman tanggal 7 Juli. Lapailo mengaji sengke Abdul Samad di mana mau itu di Pacuan Kudo. Di Buki Ambacang tu pernah ada nyo membaca Adam itu ini awak. Lalu ditanya arti Adam tu. Kau kalah. Kok iwak mengaji dari alif, berhitung dari asa? Tentu dari asa, hitung kembali. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah.
Sianan mangana dirinya, insyaallah nyo akan ingat jo Tuhannya. Sianan mangana Allah, insyaallah nyo akan tahu diuntuang jo dirinya. Kuateh berjanji. Ateh pada sisilah. Kini dia awak orang sarugo, ada orang kira kau dah salah ibu. Awak aku orang sarugo kau. Karena ini awak tu diciptakan di sarugo. Makanya buat tanyakan kau ini awak Adam. Arti Adam tu. Itu kelamaan ibu saya tu. Ibu otak saya pak. Saya lihat dulu nak ada otak bu. Kita ambil ke MTM dia betul kenapa? Cuba siapa nak tahu? Dah ada orang tahu dah. Alah. Padahal itu kaji yang pertama tu. Kaji asal harus tahu siapa Adam. Yang Adam tu, tengah orang yang ku. Adam tu bahasa Ibrani-nya artinya tanah. Jadi Adam tu diciptakan dari tanah. Kalau Adam diciptakan dari tanah, hati-hatilah ibu, hati-hatilah papa. Dia awakku sesuaknya dari tanah, pasti balik kata. Jangan mati kerancaan jo. Jangan mati kegantengan jo. Di rumah bini awak, di luar rumah tak kena bini orang. Di rumah laki awak, udah awak. Tiba di luar rumah. Tak kena udah orang. Berarti lupa yang kepentingan. Kalau laki-laki bini dua, bini tiga ni sampai dah bawa ada. Kalau lihat akur-akur saja. Tapi kalau manusia sempat lo bininya lakinya dua. Iko bahaya, aku tak bahaya lagi. Kan ada orang mengawan semua itu. Ada di mana ada? Manusia dua lakinya. Alu salah saya cara ini jojo yang pertama ko. Alu keluar surek kuniang tu lido. Alah laki lo cek lain. Ditanya orang lah berapa udah? Dua. Kalau kacau. Jadi ibu, itu pertanyaan ambo yang kedua ya. Pertanyaan yang ketiga tak jawab langsung. Kalau saya suap mama awak ini awak, birai mana mempengarahkan cucu? Birai mana mempengarahkan kemanakan? Hoyang. Mana dulu talua daripada ayam? Kan kali dua dipengarah ini dulu. Ada yang mengecekkan taluan dulu. Ada yang mengecekkan ayam dulu. Kini yang berbalik kaji itu dari alif, baitong dari asa. Mana dulu laki-laki daripada bersih? Tak jawab barang. Tak jawab barangku. Ya, laki-laki itulah ya itu datangnya dari Allah. Allah yang menciptakannya. Kalau bersih itu datangnya dari Allah juga. Cuman caranya diambil daripada tulang rusuk Nabi ya. Tulang rusuk Nabi Adam. Jadi yang kuangku apa-apa ibu-ibu yang mau muliakan, iko harus tahu. Makanya ibu-ibu, jalan tehangan mana kami laki-laki kau. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Sudah tu laki-laki kau harus sujud ke ibu-ibu. Ayolah kecil. Ayolah kecil. Ya, enak di lu, tidak enak di gue. Ya. Sementara Nabi mengecekkan kalau sujud, kau bolehlah sujud sesudah Allah tu. Sujud yang kedua ke suami. Jadi sama mau kurang sinetron kan banyak. Jangan durako ke ibu. Lebih bahaya lo kini. Banyak pula orang nan durako ke apa. Jadi apa-apa ibu. Iku ambo manaian apa kos ketea. Taji nih. Pak biasa apa kau sudah mansari. Iku ibu lah banyak dapat jiburu. Sari, kau cerita Sari kau. Saleh-level ambo tuanku mahudum kau nama ambo kan Muhammad Salim Akbar, sarjana hukum, magister kenotariatan, tuanku mahudum. Age cek bininya, iko laki dengko ada yang kadensi bininya kau. Tak mau kau dah. Iko level-level tuanku kau minimal 3 bininya kau. Saya suak. Kini lah kau indah.
Dek karena kini ibu penciburu. Dahulu orang makin dinaik atas dia laki-laki kok, makin banyak istrinya. Kini tidak mau suruh itu itu. Karena apa? Karena hidup itu dalam agama tidak hanya sekedar memperturutkan hawa nafsu, tetapi harus mampu mengendalikan hawa nafsu. Tapi kalau dia yang berminat, Pak, silahkan Pak. Syaratnya dong. Menurut Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 ya. Harus ada tanda tangan istri. Pertama, anak kedua dong. Iko ibu ko ba? Ako. Iko ambo sekalian majan ko, Pak. Ambo sekalian majakan. Kalau Pak mengecek ibu pasti takui. Ambo sendiri kalau Pak pasti takui juga. Makanya ambo mau kila apa-apa. Itu caranya. Kalau ada apa-apa ingin mami dua, harus ditandatangani ibu dulu. Iyo, cuman awak ko bak kecek orang Minangkabau nan kuriak kun, nan merah, nan baik, nan indah, batu puluh. Kami ku orang Baradai. Ika. Enggak, salah juga dai. Ibarat awal tapi yang tak bisa dipisah-pisahkan. Karena Islam itu lahir tak langsung sembahyang di suruhan. Dalam semua mengaji di suruhan juga. Nabi Muhammad saja diutus ke permukaan bumi, tidak sembahyang orang Arab disuruhnya dulu dah. Tidak mengaji orang Arab disuruhnya dulu dah. Mengatu innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Budi pekerti ko na perlu bana dipeluan dulu kulikai, tabi'ai, kakobe, kucika, sifat, karakter, ala itu adab, ala itu akhlakul kari. Juiko baru orang bisa kamu. Kalau tidak ada akhlak percuma saja. Banyak sembahyangnya tidak berakhlak. Ini kunciannya baru berarti kan tidak berakhlak tuh. Banyak salat sampai gini silaturahimnya nyonya patali-tali kan. Masa kemanakan coba mak hari gini masih ada juga yang tidak bakatahuan tidak bahasa puan. Rumah kadang 9 ruang. Kalau dulu rumah kadang 9 ruang tu cie ada puanya. Kalau kini rumah kadang 9 ruang, tiup bilik pada puas 9-nya. Dia gara-gara magic jar kok. Masak di bilik semuanya. Makan di bilik, carilah baju rumah-rumah orang baru kini. Makan di bilik, minum di bilik, galak-galak di bilik, menonton di bilik, menangis di bilik, mandi di bilik. Oh, jadi bilik loh. Bahas silaturahim tu kata jalin tu di bilik seserono. Jadi awak dalam bagamu, ibu, awak ko tetap harus berjamaah. Silaturahim tu butuh jamaah. Maka apabila orang telah mampu salat, apabila orang telah mampu baca Quran, apabila orang telah mampu berpuasa, apabila orang telah mampu umrah, apabila orang telah mampu ke Makkah naik haji, maka salah satu yang harus dilaksanakan itu jadilah pribadi muslim yang seutuhnya. Sehingga orang yang menjadi pribadi muslim yang seutuhnya adalah orang yang selalu mendapatkan dan memohon ampun kepada Allah. Jadi kalau orang sembahyang kalau beristighfar tidak minta ampun, maka akan terhindar nantinya dari mardatillah, akan terhindarnya nanti maghfirah, akan terhindarnya nanti dari barakah, akan terhindarnya nanti dari rahmat Allah. Orang apabila batu-batu dalam hidup dan kehidupan, ekonomi ko kalau lagi rajin minta ampun kepada Allah, ekonomi ko akan makmur. Nan kau minta keturunan, kalau lagi rajin minta ampun kepada Allah, Allah akan diberikan keturunan. Harato. Kan banyak orang gelesoh-pesoh kini kan
Karena gara-gara harato. Gara-gara harato tadi, kadang-kadang lama leh sembahyang, lama leh mengaji, lama leh puasa, lah sibuk, saya bekerja, lah sibuk, saya manggaleh. Padahal itu tak boleh ya. Kalau lina bawa beristighfar selalu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka otomatis kita akan mendapatkan mardatillah, akan mendapatkan maghfirah Allah. Kau baca cerita seketika ibu. Orang apabila serius istighfarnya kepada Allah, mendapatkan maghfirah Allah. Kata Imam Al-Ghazali, ada dua sisi. Karena maghfirah itu dua maknanya. Satu, menutupi. Dua, memperbaiki. Siapa yang Allah mendapatkan maghfirah Allah, karena rajin minta ampun kepada Allah, orang ko akan ditutupi dari kelemahan-kelemahannya, akan diperbaiki dari kesalahan-kesalahannya. Karena orang yang mendapat maghfirah tadi, seandainya Allah menampakkan, baralah kaburuannya tuh. Contohnya gini kok. Ambo mau tanyakan ke orang rumah. Ke orang rumah mau tanya ke orang rumah lain kodang. Ayah sasa lali bibi boy coba lo tanya ke laki orang lain, tanya ke laki wa. Nah, mau tanya ke orang rumah ambo. Rina. Menurut Rina yang paling ganteng itu siapa? Ayo abang yang paling ganteng saya. Saganteng-ganteng abangnya, kalau seandainya hidungku dipesongkan di Allah madok kateh, apa bentuknya? Itu yang lama dapat maghfirah. Jadi awak ditutupi oleh Allah karena hidung itu kenapa? Seandainya hidung itu madok kateh, tak pasal apa payung hidung kau lain. Macam kau doa payung di muka-muka cik kan? Atau pari-pari aku, hati aku, macam kau doa saya keluar. Lihat rancak bantu awak tu. Tidak. Maka sisi lainnya dari tubuh awak ditutupi dengan awak mendapatkan maghfirah Allah. Yang kedua, dengan awak mendapatkan maghfirah Allah, rahasia hati awak akan ditutupi. Antara di hati, antara kilan di mata, sebelum diucapkan, orang lain tak tahu. Maka dengan maghfirah Allah, Allah tutupi itu. Seandainya tahu, aku nak jawab dia. Apa orang sudah tu? Seandainya tahu, model anak-anak yang mahasiswa apa? Kasihan deh lu, ang naksir kaden yo, den tolak. Cuma, dia nampak ang suka kaden, dia tak suka ang doa, kan malunya. Maka itulah gunanya maghfirah Allah. Siapa yang serius untuk mendapatkan maghfirah Allah, setelah dia melaksanakan perintah Allah, menghentikan larangan Allah, maka dia rajin beristighfar. Ambo tunjuklah dulu sebelum contoh tu, ambo tunjukkan dulu istighfar dia. Kau bacanya ibu-ibu apa-apa, karajonya ringan. Cuman kadang-kadang banyak orang nang malih. Bakti malih. Kau musajik kau bayang. Jumaik batang sekolah. Kebiasaan orang Jumaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambo kan jadi imam tu. Assalamualaikum warahmatullahi. Lalu selesai, ambo assalamualaikum kaki dah. Lah ada apa-apa yang di belakangku. Lah dulunya assalamualaikum kaki dah. Langsung lu tagak sekali. Pilonya kayak istighfar tu. Sumayang ni muka pula tu. Oh ibu, kau rasio kami lagi tapi perumbu obat ibu. Kau mimbar khutbah kan? Namanya duduk lalu tu tak ada di belakang tu, nak di muka ambo. Baru saya mulai tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambo duduk tu, tapi langsung mereka. Nyit. Langsung boleh sekali. Langsung sama kuat sekali. Fa'tabiru ya ulil absar la'alakum turhamun. Kayaknya boleh lalu ini bahas seperti itu. Banyak yang ada itu. Nah, jadi ini yang penting. Istighfar itu penting. Sesudah sholat, sesudah kita bertasbih, sesudah kita itu berdoa kepada Allah, itu istighfar itu penting dibaca. Jangan sampai tidak dibaca. Cara membacanya ibu, kok oleh-oleh kok penting kok ibu. Khasiatnya sangat gadang. Pertama, Astaghfirullah. Kalau surang saya, Astagfirullah. Ya Allah ampunkan ambo. Ya Allah ampunkan ambo. Sebab itulah cara awaknya.
Minta tadi itu. Astaghfirullah, astaghfirullah. Oh, ingin panjang. Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu ingin panjang, ingin sedang saja. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Arti itu kalau atubu ilaih itu terima taubatmu, ampunkan aku. Sudah tu alai astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa, tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Engkau yang menghidupkan, Engkau yang memberi kekuatan. Maka terimalah taubat aku. Itu biasakan Bapak Ibu. Sesudah salat, sedang kamu berdiri, sedang kamu duduk, sedang kamu berbaring, di mana saja kamu melaksanakan kewajiban kamu selaku hamba Allah yang hidup, maka istighfar itu jangan sampai dilupakan. Sambil ambil tetalua, dikocok tetalua tu, kalau tetalua dikocok dengan hati yang dongkol, Pak Paji aku tetalua saya begini itu terus begini dah. Minumlah tetalua tu. Sabalai dua balik rasanya tu. Sabalai dua balik. Susah lah banyak ya Pak. Itu sakit hati yang membuat tu. Tapi kalau dibuatnya jo I love you. Jo cinta. Sudah tu sambil mengocok-ocok bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Air putih rasa tetalu rasanya. Itu lampu rasukan tu. Tak percaya ibu, orang rumah mu mbek. Tak orang rumah lain mbek dah. Jadi iko penting. Apa buktinya? Hasan Basri Al-Banali tahu ibu orangnya. Namanya pernah ibu tahu kan? Beliau ko murid daripada Ali bin Abi Thalib. Sahabat Rasulullah. Murid daripada Utsman bin Affan. Bahkan beliau dalam sejarah adalah salah satu yang pernah menyusu dengan salah satu isteri Nabi. Beliau ko lahir di Madinah tahun 642 lebih kurang. Itu kan sejarah itu kan lebih kurang tu Hijriah. Beliau ko deklah menuntut ilmu, maka hijrahnya meninggalkan Madinah ke Baghdad di Irak. Suatu kali di toko pintu di Hasan Basri Al-Banna. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ayah kecil anaknya. Kata Hasan Basri Al-Banna, wahai anakku, ayah dari pagi tadi balik surau, lalu makan lalu minum. Tolonglah ambilkan nasi, tolonglah ambilkan minum. Belah pagilah anaknya kalau kau. Tiba-tiba kang tak ada nampak, tak ada nasi nak dimasak tu. Nasi kan nak dimasak dia. Tak ada barang nak dimasak tu. Tak ada lah ayah nak apa tu untuk gulunya tu. Baliklah anaknya, ya. Tak ada orang kena makan dari kata. Oh, kalau itu puasa sunat sebab. Lah. Hasan Basri Al-Banna orangnya zuhud. Di sampingnya ahli fikih, nya juga seorang ulama sufi. Jadi dia tak ada nak kena makannya, dia istighfar saja. Astaghfirullah, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Dah lama sudah tu kok orang itu. Ni kena duduk yang naknya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pak, lagi orang ambo makan je minum Pak. Ambo lah berhari kau tak makan je minum kecil orang tu. Ada je sama Basri Al-Banna kayak anaknya. Cukup belakang ambil lah nasi, ambil lah lauk pauk. Ada tu kecilnya. Ayah ni aku mah. Awak dek kini ku dek gara-gara apa puasa. Ku dek gara-gara tak ada nak dimakan dan minum. Kini ayah suruh Allah ambil nak dimakan. Ayah suruh Allah ambil nak minum. Kecil Hasan Basri Al-Banna. Yakin ayah carilah dulu. Jadi malah itulah bahasa awaknya. Kiranya ada lauk pauknya, ada sambalnya, ada minumnya. Nyolaya inilah orang yang minta sedekah tadi. Jadi kalau dengan istighfar itu kaum muslimin jamaah, tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang tidak mungkin. Karena apa? Segala sesuatu itu Allah yang lebih tahu. Yang lebih tahu. Cobalah kalau ibu-ibu tak percaya, yang diamalkan oleh Hasan Al-Basri Al-Banna dengan istighfarnya, bagaimana bisa Hasan Al-Basri Al-Banna itu bagi makan minum orang tak sedekah. Sementaranya sendiri berpuasa, tidak ada yang kena makan dan minum. Karena Allah sayang ke orang yang beristighfar. Dalilnya, kok dalilnya? Tolong ibu buka Cigo Surah Yasin.
Ibu sudah Yasin baca-baca saya. Yasin. Bila mati tu, ketika orang mati banyak yang baca Yasin. Orang hidup yang baca Yasin, kau. Surah Yasin ayat nan ke-80 dua. Oi, kau kaji sufi kau, Pak. Kalau kau duduk di ibu dia apa-apa, kau. Saroma ni ibu jo Maryam. Maryam ketika nyo gadi. Sajonan takananyo hidangan. Ting. Ani kini makan, tiba makanan yang lezat. Ting. Ani kananya, tiba minuman yang lezat. Itu luar biasanya Maryam. Tapi yang namanya kenikmatan itu pasti ada ujian. Ujiannya Maryam hamil tanpa suami. Allah menitipkan seorang janin ke rahim Maryam. Karena Maryam tadi itu taat kepada Allah, saking taatnya tu mah ayah diminta langsung tiba. Tapi dek karena ujian Allah ko, gugur juga keyakinan Maryam ko. Sehingga nyo tinggalkan kampung. Painya ke satu ditampai nalangang. Layalah Isa di situ. Bayangkan sudah malaya. Ibu kalau sudah melaya, di mana sakitnya, Bu? Kalau Ambo perhatikan sakitnya itu di sini. Yang apa saya lihat? Labatang tadi rokok, Pak. Sabung kui baru. Gilo-gilo merokok saya tu. Padahal ibu nan kamalaya kan tu, mana sakitnya di sini. Tak perlulah diterimakan bantuan sakitnya dah. Ambo mencari tu. Sehingga setiap kali ibu mengeluarkan anak Ambo 5, Ambo tak pernah beranak dah. Udah rumah Ambo. Jadi kalau tanya orang labara anak ustaz, alun ado lido cembo, anak ambo orang rumah ambo 5 cembo kan? Itu pas anak tu baru keluar tu yang baca lihat tu, hilang orang rumah kau semata. Ditapuk-tapuk langsung naik bidan di dokter tu. Hei bu, jangan lo. Ayo. Mau tanyakan tu orang lama bu. Pas kita toko tu tahu, enggak tahu dah caknya. Berarti ya hilang ngok sebentar. Bayangkan jadi orang Melayan kau tu banyak yang hilang ngoknya. Makanya awak sebagai mahasiswa, sebagai mahasiswi, sebagai kemanakan cucu, tidak boleh duraku kurang baik dah begitu besar pengorbanannya. Makanya awak jangan sekali-kali mariaknya, jangan sekali-kali menghantam tajam ke tanah ko, jangan sekali-kali awak dongkol. Itu tidak boleh tu dah. Tapi balik ke Maryam tadi. Ya Allah Tuhan, parik lita ini. Lapan ni jangan anak lita nak turun makan dah. Ya Allah Tuhan, anak dia merulai juga kan susungan. Lapan ni minta minum, tak turun dah. Lalu Maryam diingatkan, karena engkau lah kalah. Karena engkau lah mengeluh. Jadi ibu, orang yang beristighfar 3 macam tak boleh dikaukan. Nan pertama, tidak boleh mopek. Orang apabila lah beristighfar lah cukup salat 5 waktu, puasanya lah, hajinya lah, mencukupannya lah. Supaya tetap selalu mendapatkan ma'unah Allah, supaya dengan istighfar itu Allah berikan selalu rahmah dan barakah untuknya. Indah boleh mau pe. Nan kedua, indah boleh buruak sangko. Kue sangko ada. Jadi mana ambo mengaji sekali kemarin nanti kue lah kue sangko tu. Tu dah, tu dah. Buruak sangko dah boleh. Ada orang yang buruk sangko, ada. Sakete-kete buruk sangko mereka. Ibu-ibu kopi beralek. Atau kopi KBKMT. Kemana mau besok kau kagondoria, apa? Baju lah kakak tu. Minyak arum, apa? Lah, di rumah rasa-rasa hari tidak hujan dah. Sudah tu, pas baru kamu langkah keluar rumah, kamu cari oto, hari hujan. Selama-lama orang buruk sangko, mereka kalimatnya. Lau jalur ya. Aduh, kau ayo. Lau jalur ni, bertanya apa? Ketika ibu apa-apa mengecek cuy itu tu, kasih ibu mengira. Namanya jadikan hujan tu sia. Lalu kasih ibu lagi. Lau jalur ya. Kalau lau jalur hari, tak masalah lo. Lau hujan hari, tak masalah. Ikut dari dalam. Lau hujan dari ya. Banyak kan seketik itu. Itu tak boleh ya. Hilang kira mai mak. Jadi orang kalau ingin mendapatkan ma'unah Allah, ingin karamai di hadapan Allah, tidak boleh buruk sangko, tidak boleh maupek. Nang ketiga, tidak boleh mengeluh.
Maryam gara-gara mengaluh tu, ya Allah Tuhan malu den. Kamu kena doa malu ko ya Allah ko aden hamil melahirkan tanpa suami mengaluhnya. Hilang kiramatnya. Ndak bisa hanya mencegedokkan makanan dan minum dah. Karena Allah lah mengecek dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Demikian itu adalah perintah Allah. Istighfar itu Allah yang merintahkan. Siapa ingin menegakkan syiar Allah, ndak berbuik-buik doh. Ndak berajan-ajankan tuah tu doh. Tuah tu doh. Ndak diajankan tuah tu tajan juanya. Atau ketakwaan itu akan mencigodok dari hati yang paling dah. Ni tahu mencigodok? Ciluk bah keceknya tu akan muncul dari hati sanubari yang paling dah. Makanya tidak boleh mengeluh. Lalu apa kata Maryam, ya Allah Tuhan ampunkanlah dosamu. Beristighfar Maryam balik. Lalu Allah katakan, wahai Maryam, paciklah di belakang kau itu kan batang kurma tu. Pacik selas kata goyak. Juari kau menggoyak badannya latihan lalita. Dek diperintah Allahnya pacik. Langsung turun sekali buah kurma tu. Jadi luar biasa istighfar itu Bapak Ibu yang memuliakan. Jadi Maryam juga melakukan, Hasan Al-Basri Al-Banna juga melakukan. Dan apa yang terjadi oleh ulama-ulama itu, sufi-sufi itu, wali-wali Allah itu, insya Allah itu juga akan bisa terjadi pada diri sendiri. Bahkan ibu, ambo tengah malam beberapa tahun yang lalu, ya Allah Tuhan, ambo ingin mana ke Makkah, ambo ingin mana umrah. Bagaimana caranya Allah? Tengah malam kau sudah solat Isya, tengah malamnya awak solat pula tahajud. Meminta Allah, tolong sampaikan ambo ke Makkah ya Allah. Di samping mampu banyak istighfar. Alhamdulillah. Seminggu sesudah tu mimpi ambo. Sarang lalu. Mimpi ambo. Mimpi berjalan ke Makkah, jalan kaki. Minggu kedua bersambung mimpi itu. Ambo lah tiba di tanah Arab di padang pasir. Mimpi ketiga, mimpi ambo lah tawaf di Ka'bah. 10 hari sesudah mimpi itu, ambo tiba di Makkah. Itu nggak baik. Ternyata kekuasaan Allah itu tidak hanya untuk Hasan Basri Al-Banna, tidak hanya untuk Maryam. Tidak hanya untuk Imam Ahmad bin Hanbal. Tahu tak kisah Imam Ahmad bin Hanbal? Bayangkan dari Yaman, nyupai kasam, berapa kaya buahnya tu. Sehinggonya mengecek kurang rumahnya. Adinda, Imam Ahmad bin Hanbal kau ahli sufi lah kau. Tak tahu apa dah. Tiap sudah sembahyang kau pengen ambo ingin berjalan je. Pokoknya arahnya ke situ. Kiranya arahnya kasam. Nah, lah berjalannya. Lah tiba di situ. Kecil je. Lah tiba di masjid, lah sembahyang maghrib, lah sembahyang isya, lah latihannya lah duduk, lah sebagainya. Tentu lama tu lah takkan tua lah. Sementara Imam Ahmad bin Hanbal kau berfikir, dia kok risiko ni kau. Kok penganarin tidak ingin ke tempat yang lain. Lah tiba di Sabtu tidak ingin ke tempat yang lain penganai. Tiba lah penguri masjid, dapat lah ya. Ini dapat penguri masjid. Penguri masjidnya di Sam penguri masjidnya. Pak, kece Imam Ahmad bin Hanbal tak boleh lalu di masjid. Dia tak tahu orang yang dinasihatnya kau Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal kau nak mula ngecian sianya dah. Oh kalau begitu jadilah dek kajinya dia makan tentunya pergi keluar. Lalu orang jadi luar kau. Baru kataku aku lah baru. Pak, musajid kau perkaraan kau juga bagian dari musajid. Kalau Pak lalu sekali di siko, besok banyak. Lo jamaah lalu di siko. Maja tak tertib Pak namanya tu. Kecil Imam Hanbal jadi malah nyetagak. Tak lama sesudahnya tagak, tibalah dek rumah tu. Rumah orang rumah membau, rumahnya bukan main rencaknya. Orangnya bukan main gagahnya. Tuan, kemarilah Tuan. Nampaknya Tuan kau orang jauh. Iyo, ambo dari Yaman. Tu mah, tak tahu-tahu mo. Kamar jalan ambo ko bak bayano jalan saya lah tiba saya boleh sam gini ko. Jadi kalau begitu dek Tuan takkan tuak lalu lah kami lihat lah. Lah dibawa lalu lah kami lihat. Baru kata aku Imam Ahmad bin Hanbal ya lalu dah. Karena orang kau sibuk membuat kue di belakang. Koceh.
Tapi nak menyonyok dah, beda nyonyok nak begitu dia dah. Sambil mengocok-ocok tu. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Penasaran Imam Ahmad bin Hanbal kau mengalah orang kau. Lah rancak ke rumahnya lah saragah kau. Ambil kuih je baru. Lalu ditamui Imam Ahmad bin Hanbal. Tuan aku nak lalu tuan. Ya baam kalau engkau di belakang sibuk ambil kuih. Tentu tak bisa ambil lalu. Maaf berhentilah ambil kuih. Lalu bertanya Imam Ahmad bin Hanbal, tapi ada yang membuat dia heran sampai engkau membuat kuih itu. Ana engkau baca, itu yang membuat dia penasaran. Adan ma'amalkan ko dengan kajian guru dia yang di Musaji di Bungko ko Baraja Kayaman. Keceknya gurunya namanya Imam Ahmad bin Hanbal. Keceknya. Kan itu. Kecek guru dan ko, kecek Imam Ahmad bin Hanbal tu. Dahulu ko ambo orang miskin. Ambo ko orang susah. Ambo ko orang nan bansai. Bayangkan sajalah. Kalau orang bansai ko kawa bini saya susah nak. Sehingga mencari bini dulu susah keciknya. Tapi dek saja mengamalkan ilmu yang diajarkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dapat di den seronoknya. Jadi ibu santuang-santuang palalai itu nak do terdebuknya. Kan ada lo tu, orang amuah, nyo indak amuah, anya amuah, orang indak amuah. Itu lo jodoh. Jadi ibu lagi kau orang pandai, bawa ayo. Iku gara-gara dia lagi orang pandai, berdua nak gadinyo, nyo lagi kan kau orang pandai, kedua-duanya nyo panjek. Ketahuannya bila ketika nan gadang tu hamil, sudah tu untuk menutupi malu, abialah dikawinkan saja lah. Lalu okey kan dinikahkan. Kecil anak yang ada mbak tak kau jual baknya. Nak nyo senang anu nak mengandung, yang ada nak mengandung lido. Tapi adalah cok itu kanyo. Dak dikawin dia apa urusan pajak aku ke ketua polisi. Jadi santuang palalai itu nak ada apa-apa dari ibu yang memuliakan. Jadi ube-ube je capak-capak baru lah. Apa lagi capak-capak baru? Capak-capak orang senang nak muak dah. Ikut capak-capak baru. Sasek kaji dah bodoh tu. Makanya Allah katakan istighfar, tak capak-capak dah. Orang sisuk mak ya, seketik pantun tu bisa jadi limu mah. Yo, pantun-pantun tu bisa jadi limu. Dia mau ambil tunjukan pantun cik. Langsung jadi limu sekali. Kau pantun populer mah. Langsung jadi limu. Tapi tak boleh dia makan yo. Kalau dia makan mustajab langsung kau. Tak tontong kalau main jaguang. Kau pantun bang. Tak gunda-gunda kecampuang basi. Baju basi. Sarawak basi. Kabel pinggang rel kereta api. Berkait kalimat La ilaha illallah. Ya Sarawak sana basi tu. Baju sana basi tu. Kabel pinggangnya rel kereta api. Nyo tutup je. Berkait kalimat la. Manga itu nak dibaca-baca. Salah Al-Quran. Dia Quran lah cukup itu, tak perlu pakai baca tak tontong tu dah. Tak perlu dibaca sandiang-sandiang tu dah. Sandiang guru, sandiang iko. Tak perlu sandiang tu. Sandiang kena luri-luri saja, payah mendapat. Apa lagi dah sandiang-sandiang. Jadi ambo bukannya melarang. Kalau ada yang lebih baik, kenapa tidak yang lebih baik itu yang diamalkan? Lah ada disuruh Allah istighfar, ya istighfar. Astaghfirullah. Deh sajuk nanti. Astaghfirullah. 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 Balakah sajuk hati walaupun kare panas surambo. Tapi ibu ambo celiak apa-apa abila kek mata menceliak kamu. Kami tak naksir tu kan? Kalau naksir ibu agak ya papa gua. Sekali kau mau mengaji kepada dia. Ibu jangan naksir lo kambang. Bagi papa ambo beko. Jadi dengan istighfar selesai itu seluruhnya. Maka jangan tinggalkan mahasiswa kaujian baca istighfar. Syaratnya apa? Kau minta-minta baca istighfar, nak bayar apa dah?
Istighfar salah. Tak bisa. Orang menggalih, ya harus pergi ke kadai. Orang batani harus pergi ke sawah. Orang kantua harus pergi ke kantua tu. Tetap ada ikhtiar, harus ada kasat. Ada doa, harus ada pula usaha. Baru istighfar itu diijabah oleh Allah. Bayangkan Imam Ahmad bin Hanbal tadi saja. Apa yang kau baca tu kecilnya? Ambo membaca astaghfirullahalazim. Alhamdulillah, saja dia membaca astaghfirullahalazim kau wahai Imam Ahmad bin Hanbal. Hampir 100% yang diminta tu dia Allah. Pertama, rasaki, lada pek dia. Kedua, rumah rancak kuah. Lada pek dia. Ketiga, bini rancak, lada pek dia. Ya kalau lah banyak bini tu lah rancak surang sebini tu. Rancak tu kan relatif. Ya. Dah. Nan kampe ada cik yang lepek. Karena guru dan yang ada di masjid itu baraja aja guru Imam Ahmad bin Hanbal. Ampiang tiap malam sudah sembahyang 5 waktu, sesudah istighfar tu, dia minta ke Allah, ya Tuhan, patamukan yo dan Imam Ahmad bin Hanbal tu. Karena jasuhnya sangat kadang-kadang. Jadi bayangkan dengan istighfar sekelas Imam Ahmad bin Hanbal, ahli sufi, bayangkan dari Yaman tiba di Sam dak tentu arah je tau. Gara-gara siapa tu? Gara-gara orang tukang beroti kau. Sehingga Imam Ahmad bin Hanbal akan mencari di mana asal sumber istighfar yang dibaca oleh orang tukang roti itu. Katanya, seandainya engkau bertamu je Imam Ahmad bin Hanbal tu, kayak pasan engkau. Aden ka guru yo nanjale kau bertamu dan kau salam dan kau palu aja yo. Kata Imam bin Hanbal, aden kau lah nan Imam Ahmad bin Hanbal tu. Batangi-tangi lah tukang roti ko nyopa luak lah. Sego baraja lah. Jadi guru lu datang ke rumahnya maja. Kalau bayangkan lah tuh. Gara-gara istighfar. Apa dasarnya? Kau mengaji sampai sudah Pak ya? Kalau mengaji sampai sudah. Kalau mau mengaji lagi panik. Ya kalau saya dari tadi mau mengaji mengecek surang saya. Sabarlah mau bacakan ayat Allah kau yang termaktub. Kau kacamata lupa tadi ke ibu ya. Dalam surat Nuh ayat 10, 11, 12. Tunggu sesudah yang satu ini. Iklan dulu Pak. Minum. Ya ibu kalau mandi ibu, saya mau mengecek surang saya tadi. Tentu minum dulu. Tentu gara-gara dulu. Jadi iklan dulu. Cari saya nih bawah ke Bu ya. Kau siaran nak kini kau live ke Bu? Ya live yang nama yang bakawan yang di Facebook Muhammad Salim Akbar Muhammad Salim Akbar. Langsung live kau di siaran langsungnya. Kau sedang live ini kau. Mau mengaji di Musajid Taqwa Saribulan Matua. Sedang mencari orang ini kau. Tuh lah banyak orang namanya kau. Lah banyak Allah followernya kau. Kita lanjutkan. Iklan selesai Bu ya. Kita lanjutkan. Mau bacakan ayatnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا صدق الله العظيم. Hasan Basri Al-Banna, wali Hasan Basri Al-Banna dulu ya. Satu kali, sesudah cerita yang di awal tadi, kita kok pintuin orang. Dia karena Hasan Basri Al-Banna aku ulama sufi, doanya dikabulkan. Sehingga banyak orang minta doa kanyo. Tekuk pintu. Assalamualaikum, salam. Wahai Hasan Al-Basri yang mau datang dari jauh. Ambo minta tolong engkau mendoakan ambo. Karena ambo di kampung termasuk ambo di Sinan tu orang miskin.
Saking miskinnya kami di situ nak cari makan sesusah. Maka dari itu minta kami kepada engkau, doakanlah supaya terjauh kami itu dari kekurangan makan dan minum. Lalu apa kata Hasan al-Basri Al-Banna? Wahai Tuhan, aku Tuhanku Allah. Engkau? Tuhan engkau juga Allah. Kalau engkau Tuhan Allah, aku Allah, kenapa tidak engkau saja yang langsung minta kepada Allah? Kepada Allah. Karena Allah itu, selama engkau minta, dia pasti akan kabulkan. Itu yang pertama nasihat Hasan al-Basri. Karena Allah sudah mengatakan dalam Al-Quran, Surah Baqarah, ayat 257. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu waliyul ladzina amanu. Maka Allah berjanji akan menjadi pemimpin bagi orang-orang yang beriman. Allah akan berjanji menjadi wali bagi orang-orang yang beriman. Allah akan menjadi pelindung bagi orang-orang yang beriman. Jadi jangan minta kepada aku lah, kata Hasan al-Basri Al-Banna. Aku ini manusia biasa. Jadi kalau ingin minta, langsung minta kepada Allah. Tapi setelah engkau minta kepada Allah, kata Hasan al-Basri, jangan lupa engkau beristighfar kepada Allah. Itu pesan Hasan al-Basri. Jadi kalau ingin terbebas dari kemiskinan, rajinlah beribadah kepada Allah. Tapi jangan lupa setelah kamu beribadah kepada Allah itu, engkau istighfar kepada Allah. Makanya kok di tangan ambo ada kok ikut untuk mengenalkan diri. Beko sedang apa? Astagfirullah. Tu gunanya tu. Ya bu, tu gunanya tu. Jadi kok ikut peragian orang oh. Ndak tahu bu, pokoknya bu degi orang bu terima sen. Beko astagfirullah. Luar biasa bu. Apa yang disampaikan oleh Hasan al-Basri Al-Banna ternyata ambo amalkan dan itu terbukti. Ambo tahu kan udah cerita sama Basri Al-Banna dulu ya. Beko bercerita kalau kisah kok. Ternyata kisah Hasan al-Basri Al-Banna itu bisa ibu amalkan, bisa dibuktikan langsung. Tiba-tiba tekuk pintu kedua. Assalamualaikum, salam. Wahai Hasan al-Basri Al-Banna, ambo kau dari jauh. Negari kami orang bercocok tanam, petani, pekebun. Tapi itu mah lah banyak nanti tanami, tapi jangan kan tumbuh. Alalang yang banyak tumbuh. Banyak saya dan bakuriak dan sebagainya. Apa dah la bapak coge yasin sebeli itu. Ada orang ini saya sebeli. Tak perlu itu dibaca tu bu. Kan ada orang tu ya orang baca dia tu keliling-keliling yang ni apa tu baca ya macam-macam lah. Tu sambialas ketik kumayan kan. Tak perlu dah bapak ibu. Istighfar salah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah pasti bahagia. Kata Hasan al-Basri Al-Banna, engkau datang kepadaku, okey lah, aku terima. Tapi kalau engkau ingin supaya pertanian kamu itu lancar, kepatang lado kan bukan main mahalnya. Sekilo berapa 250. Pas, Saratuinya. Ndak ada orang yang mengecek di mana do? 250 kecek sekilo. Kan mungkin saja tu nya. Ketika lado mahal, lado bakuriak pula. Kan seperti itu. Baca istighfar. Istighfar itu jangan dimain-mainkan. Kan banyak lah orang yang mempermainkan istighfar tu. Baru-baru ke merantau, no? Kok balik di Jakarta, kok balik di Pekanbaru. Istighfarnya berubah sekali. Kalau orang baca istighfar tu kan astaghfirullahaladzim. Nyendak. Tanya tua kalah, tanya tua pilih astaga. Kurang ajar apa aku? Iko pelecehan namanya kau. Allah menyuruh membaca astagfirullahaladzim, nyo baca astaga. Ateh lo pada siawaknya kau. Pelecehan namanya kau. Dalam Al-Quran surah Nuh ayat 10 sampai 2 balik, iko yang Allah kecekkan. Katakanlah supaya mereka itu selalu beristighfar kepada Allah. Lala dua. Tiba tu ke pintu yang ketiga. Wahai Hasan al-Basri Al-Banna, ambo ko lagay. Istri ambo pula gay. Kurang gay na datang Hasan al-Basri Al-Banna le. Ambo ko la tuo. Sampai kini alun juga dapat keturunan. Umur ala 70 ibu nak umur 70 Jangan putus asa, masih ada harapan untuk keturunan. Janganlah itu saya kok. Kalau ibu galak, mengaluh kamu itu. Ibu kalau mengalah galak dulu.
Ikut terbukti Nabi Ibrahim umur baranya mulai beranak umur 80. Istrinya berarti atau lah umur 70. Kan beranak juga. Beranak anaknya ndak leceh dah. Dua. Pertama Ismail, kedua Ishak. Jadi ibu nama-nama umur 70 kalau dapat keturunan jadi buati. Kok istighfar. Di Allah itu tidak ada mungkin no. Kalau membacakan tadi Bismillahirrahmanirrahim. Innama amruhu idza arada syai'a ay yaqula lahu kun fayakun. Surah itu ayat yang keberapa? 82. Ambulan balik di sebelah situ Mas Baroyo. Halo mahasiswi. Innama amruhu idza arada syai'a ay yaqula lahu kun. Wassalam. Tidak ada yang tidak mungkin di Allah. Kalau Allah apa kehendak, tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang tidak mungkin, tidak ada yang mustahil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau lagi batu-batu lain namuah kita minta ampun, jo sungguh-sungguh, jagolah malam tu sembahyang tahajudlah, menangihlah, beristighfarlah. Allah pasti akan hadiahkan yang terbaik untuk awak. Lah, sebelum dikombo lanjutkan seketik kisah Hasan Al-Basri tadi ya. Kajiku berturun-turun saya, Bu. Nah, lah 3 macam orang minta anak istighfar suruhnya. Kebetulan daki Hasan Al-Basri itu ada kawannya. Hei Hasan Al-Basri, sampai orang nanti go tu. Agamu ko kalau dia perhatikan, ia menurut utak engkau saya, menurut pendapat engkau saya. 3 macam dan barik-barik dan dikeluhkan orang, ndak engkau bantu doh. Tapi engkau suruh saya istighfar orang tu suruh ya. Orang ndak makan ndak minum engkau suruh ya istighfar. Orang sawah ladangnya ndak tumbuh-tumbuh engkau suruh istighfar. Orang minta keturunan engkau suruh istighfar. Ikut banyak engkau saya gaji ke mah. Lalu apa kata Hasan Basri? Oi kawan, dan menyampaikan iko ndak kemauan apa suren doh, ndak keinginan den doh. Yang den sampaikan iko berdasarkan firman Allah dalam surat Nuh ayat 10 sabale 2 balik. Kabeh ko ibu di kepala masing-masing. Surah A tadi itu dasarnya surah Nuh ayat 10 sabale 2 balik. Karena Allah sendiri yang mengecekkan siapa yang lagi beristighfar kepada Allah, maka Allah akan jadikan dari langit hujan yang lebat. Itu yang pertama. Sehingga tanam-tanaman itu akan subur. Terjawab itu. Yang kedua, ada orang bertanya kekurangan harta. Wa yumditkum bi amwal. Orang yang kekurangan harta kalau beristighfar, maka Allah agi haratonan banyak. Dan itu dibuktikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dengan tukang roti. Sajaknya beristighfar, rumah rancak, piti banyak. Bahkan jo Imam Ahmad bin Hanbal pun datang menemuinya dengan istighfarnya. Jadi luar biasa istighfar itu tidak mungkin. Dan itu ibu-ibu mengamalkannya, insya Allah kejadian ini juga akan terjadi pada ibu-ibu dan apa-apa. Ambo bu pak dengan istighfar kau yang ambo amalkan. Indah sekali 2 kali 3 kali. Kalau sekali 2 kali 3 kali itu kebetulan tuh. Ikolah berkali-kali ibu dengan istighfar kau betul-betul Allah nampakkan kekuasaannya yang tidak mungkin tuh menjadi mungkin. Kau perlu untuk mahasiswa ambo. Ambo ketika membuat tesis bu. Ketika sidang terbuka tertutup bola selesai ketika itu, lalu ada perbaikan. Kalau tidak salah telepon hari Senin. 3 dosen tuh, ketiga-tiganya hari Senin menelpon. Di luar dugaan ambo, halo, assalamualaikum, salam. Aku apa kau? Yo, aku salim kau. Yo, biswa perbaiki tesis. Kalau yo kau sudah aja, jam 8 tamu ambo di rumah ambo. Yang mengecek rumah ambo ko berapa panjang cek rumahnya ko. Ndak lama sudah tu nelpon dosen cek lain. Di hari nan sama.
Dari Senayan 7. Halo, Assalamualaikum. Aku Salim kau. Ayo kau sudah, ayo. La pelok itu situ. InsyaAllah, la pelokan. Tolong bisuak tamu yang bawa dek ke tanah tangan kau. Tamu yang bawa bisuak di Padang, di Seteba. Jam 8 lah. Makasih ya Pak ya. Jam 8 pula. Nah, lah 2 dosen menyuruh jam 8. Nak lama sudah itu Allah yang berkehendak. Tiba lo telepon dosen yang bocok lah. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Iko salim kau. Iya kau minta tangan yo. ACC untuk wisuda. Yo. Tolong peloi tesis tu beko tamu yang di Padang di perumahan dosen. Di Dake Jalan Ka Indah Ruang. Jam berapa? Jam 8. Kalau dosen mengecek ambo dia bisa menolak dong. Mayuyuan saja. Jam berapa? Jam 8. Jadi, apa kau ngecek? Jadi, ibu ngecek. Jadi. Sehingga ibu mengucap-ucap astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Jam 8 seluruhnya. Harinya, hari Selasa. Lokasinya di Padang 2 di Pramanyang, cik. Mau mengucap astagfirullahaladzim. Sampai tengah malam yang ketik-ketik, ambo perbaikan tu. Tuan-tuan mau ketik-ketik tu. Jam berapa ambo selesai, Bu? Jam 1. Iko uji ko dengan astagfirullah tu. Betul tak Allah itu mengubah yang mustahil menjadi pasti? Lah jam 1, matulah balik. Alhamdulillah selesai lah tesis tu ambo perbaiki untuk dia ACC besok. Baru kalau malang ada petula, mujur ada petula, itu kok orang pintu ambo. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ustaz, minta tolong bana ko Ustaz, rumah sakit di mana kini lah tuti Ustaz. Rasul-rasulnya ko anak sana sakit bare mana kini ko Ustaz. Iko cerita live ko buah. Tonton nampak di orang tu. Ambo dah betul. Hari jam 1. Anak ambo kejang-kejang saya dari apa tu? Kebetulan ambo lari siang dah lalu, lah mulai mana mamlos kete. Lalu aku cakap orang rumah ambo, bang, antilah bayi. Abang bitulah sayang orang rumah kamu bu. Aku cakap bang, ada. Yang penting intan surullah wa yansurukum. Siapa menolong agama Allah, pasti Allah akan menolongnya. Abang yakin, dengan abang tolong orang kau, abang yakin Allah pasti akan menolong abang kau. Lah, baiklah bang, abang, pakai jaket apa-apa. Awak sakit, mau beri orang sakit lah bang. Lah, bawa doa anak tu, lah baca doa. Sampai anak tu sadar, sampai anak tu siap. Jam berapa ambo pulang bu? Jam ampe. Jam ampe siap baru kamarangah baru orang azan. Lah sembahyang subuh. Lambo. Sudah sembahyang subuh, tentu dah lalu boleh dah. So bayang jam 8 kau. Ambo dia nak tombo kau. Ambo jalan nak tombo kau. Ambo sudah saya di contohnya. Bobo anak bocil yang lagi mengawin bo kan. Tiba di luang bu, ayo nak taluk di mata kau. Berarti bu kau dah taluk dari malam jadi tu ha. You nak taluk mata kau lidah. Bayanji dosen jam berapa tadi? Jam 8. Mata nak taluk lidah. Cik di Pramanyang, cik di Seteba, dan cik jalan Indah Ruang tu. Tak perlu ambo sabit ambo dosennya. Sakingnya ambo ingin mengajar ke Padang, dosen ambo yang Pramanyang lupa ambo. Lewat penganar ke Padang, dosen yang Pramanyang lalu lupa untuk tangan. Dah lewat saya biasalah juga kan. Sudah tu tiba di buat Allah Taala lo. Bukan tapi nato laluan. Bukan jangan nak beko jam 8 tolong jago na ya. Jadi kiranya anak aku lalu lo kira. Jam berapa? Jam berapa ambo jago lalu ibu? Jam 10. Mari ya kan. Tapi pas jam 10 tu ambo ndak cameh dah. Ambo mengucap balik astagfirullahalazim. Iko rahmat yang diberikan Allah ko. Walaupun bersiko rahmat kau. Yang penting jangan sampai mengaluh, jangan sampai mengubek, jangan sampai buruk sangko. Ambo tetap beristighfar. Astagfirullahalazim. Alhamdulillah tiba ambo di Padang ambo itu. Agak ambo kalau diturik ke Seteba, kalau diturik ke Indah Ruang pasti kena mangi dosen tu. Biarlah di mati bo insya Allah. Yang penting ambo lah jalani, ambo ke kampus dulu. Langsung ambo ke kampus ke Pancasila. Ambo di Unan dulu ambil notaris. Langsung ambo ke kampus Pancasila. Itu yang luar biasa. Yo batua tu ayat Allah. Memang batua. Amar itu yakin mana mo tu ha. Innama amruhu idza arada syai'a. Nasalamu ko hanya dibaca-baca. Ternyata batang yakin ambo ya ayat Allah. Apa Allah katakan? Sesungguhnya kalau Allah berkehendak tidak ada yang mustahil. Cukup Allah dengan mengatakan kun terjadi, maka terjadi. Kalau Allah yang berkehendak cukup jukun saja. Ana terjadi Bu. Tiba ambo di kampus. Di dalam ruangan dosen tu ada meja panjang. Ketiga dosen tu duduk babari. Tu yang pertama. Dan kedua, jauh saja yang mencari ambo,
Ketiga-tiganya wajahnya tersenyum seluruhnya. Senyum seluruhnya. Nah, nan ketiga ikut di luar dugaan ambo. Ketiga-tiganya mengecek. Kamasen Salim. Lah dari tadi kami menunggu risiko. Tadi ibu. Nggak ambo tamui dosen dulu. Ambo be menangis dulu. Dia ambo mengamalkan ayat tadi itu. Ambo be menangis dulu. Tak jangan dosen itu mencelik ambo menangis. Sebab logika ambo mustahil. Jam 8 ambo harus tiba di Perampanjang pagi di Selasa. Jam 8 ambo harus tiba di Setipa. Jam 8 ambo harus tiba di Indah Ruang. Mustahil. Iko malahan talak ijabnya jam sabaleh lewat saparampe. Ketiga-tiganya ada di situ. Dalam keadaan tersenyum. Iwana terharu ambo. Ternyata astagfirullahalazim itu tidak hanya berlaku bagi Hasan Al-Basri Al-Banna. Tidak hanya berlaku bagi Maryam. Tidak hanya berlaku bagi Imam Ahmad bin Hanbal. Ternyata sekelas Muhammad Salim Akbar Tuanku Mahkudum. Ustadz yang levelnya Ustadz kampuangnya. Ternyata Allah kabulkan dengan hal yang tidak mungkin itu menjadi mungkin. Wisuda bolan suang papa sudah tu. Tolong tangan ketiga-tiganya. Makanya iko perlu sampaikan. Ikolah oleh-oleh dan membahagiakan kai ibu. Jangan rusuh hendak do pitih. Jangan rusuh hendak do pangkai. Jangan rusuh hendak menantu. Di samping mempertahankan ibadah wa ketakwaan wa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah nak lupa awak. Allah akan berikan sebagaimana hadis Rasulullah sebagai penutup kaji kita pada kesempatan kali ini. Apa kata Nabi? Man aksara minal istighfar ja'alahu. Artinya semua baca ibu ya. Siana memperbanyak istighfarnya, maka yang pertama Allah akan hindari kesedihannya menjadi kegembiraannya, kesempitannya menjadi kelapangannya. Itu yang berasulkan. Bahkan rasa ki akan Allah agiahkan indak bab pintu dari ma datangnya. Jadi kalau kita sudah beristighfar, Allah memberikan maghfirahnya, yakinlah ibu bapak, Allah akan tunjukkan jalan solusi yang terbaik untuk kita. Kegelisahan, kesedihan itu Allah akan hapuskan dengan kegembiraan. Kesempitan, kesusahan itu Allah akan berikan kelapangan. Tidak ada pitih, biar ada pitih. Yang para lucu kuy, pai ke Makkah, pitih cukui untuk ke Makkah. Ayolah itu. Tidak perlu pitih banyak dah. Ibu ke Mekah aja. Jual ibu ke Mekah aja piti. Kalau ibu ke Mekah aja piti, nak ibu ke Mekah dah. Orang ke Mekah aja pesawat, salah ibu. Saya tahu ambo orang yang bisa pergi ke Mekah tu nak jual piti dah. Jo lah pihak sembayang ke Aladin namanya. Ibu canggih lah jual piti ibu ke Mekah. Awak dikicuan no? Iya, tahu apa kasih ibu tu. Tapi yang namanya ke Makkah bu, bukan karena piti. Banyak orang kaya sampai hari kini jo pitinya, tidak pernah ke Makkah. Tapi banyak orang miskin. Bu, ambo nak orang piti-piti ya. Kini saya bayar notaris bu. Dulu ambo orang biasa, orang kaya ambo mengali goreng, orang kaya ambo mambek sambal, orang kaya ambo menolong-nolong orang aja. Ambo ke Mekah pun difasilitasi orangnya. Dengan istighfar tadi ambo berdoa. Sudah tu kasab ambo apa? Sesudah ambo berdoa, kasab ambo pergi ke tempat travel umrah tu. Bara untuk awalnya 3.500.000. Ambo bayar 3.500.000. Seminggu sesudah tu bara lunasnya 27 juta. Tiba beti kampo 35 juta. Jadi dipanggil lagi orang. Iya kau umrah Salim tu. Kau lagi. So kida lagi tu. Cuma ambo ke Makkah nak jadi pitihnya dah. Ambo ke Makkah jo pesawat Abu Dhabi itu berarti filmnya tu. Lah, kau cek ibu naik haji pun ambo dah jadi pitih dah. Iyo, sabalik ya. Bu, ibu kalau pergi umrah nanti jangan minta umrah saja.
minta pulau haji, ambo mau kawukan ketika di Taman Raudah di Mungko. Musajid Madinah di dekat kuburan Nabi itu. Ambo nak minta ke kuburan, ambo minta ke Allah di Taman Raudah tu, ya Allah Tuhan. Balian ambo kembali balik. Agi ambo kemudahan. Tapi sebelum berdoa tu jadi perintah Allah dulu. Berdoa tu santun. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Puji Allah, salawat ke Nabi dulu. Ajamin perintah saya memangnya Tuhan tu apa? Oh Tuhan, agirin kayo. Kau nak beli bayo, kau nak bujang kau. Oh Tuhan, agirin bini. Nak adik-adik, oh Tuhan, agirin laki. Keceknya abaknya Tuhan tu kali. Nak mau itu caranya dong. Basutina cara tu. Minta secara tahmid, minta secara istighfar, minta secara tasbih. Lalu sesudah tu minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terbukti ibu di Murtaza mau minta pulang mau di rumah, tapi dapat ujian dulu. Ujiannya. Tiba mau di rumah dak lama sudah tu tabaa, dak ada angin, dak ada hujan, tiba SMS dia PM mau. Nama ambo kan Muhammad Salim Akbar Tuanku Mahkudum nyubah nama ambo menjadi nama-nama yang belakang ke langit tu dalam SMS tu. Sudah tu nyawanya baca-baca, nampak yang buruk kata-kata ada dalam tu seterusnya. Nyonya sabui lambo malia mencilok macam-macam. Ambo manusia, Bu. Tuanku juga manusia, ustaz juga manusia. Naik darah ambo, tapi ambo nak tabik sugar dah. Kau sugar tu li tahu ibu tu. Penyakit gula, sugar tu gula. Jadi jangan sampai dapat penyakit sugar. Dapat penyakit gula. Jangan hilangkan penyakit sugar tu. Ambo istighfar. Astagfirullahalazim. Mau baca tu, mau balik. Bapak Ibu nama membuat SMS ko. Terima kasih yo atas segala atensinya nama membuat joiko. Untuk apa Ibu diberikan kebaikan yang terbaik. Untuk ambo bisa mengubah diri ambo menjadi yang lebih baik. Nak ada balik sudah cerita. Seminggu sesudah itu ikut luar biasa. Tak jawab doa ambo. Ambo 10 hari ambo sudah balik di umrah. Ambo kan ingin untuk haji di Mekah kau. Tak jawab. Halo, Assalamualaikum. Kamarilah, mangga. Tolong jualkan ambil ambo. Jadi ambo, mau jual ambil.